Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Dewan Hakim yang saya muliakan, sahabat da'i-da'iyah yang cantik-cantik dan kurang tampan, para penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang generasi gemilang, generasi gemilang adalah bibit muda, bibit unggul yang ditunggu-tunggu oleh generasi sebelumnya. Lantas timbul pertanyaan, siapa yang menjadi generasi gemilang dan bagaimana generasi gemilang itu? Anak-anak sejak umur 5 tahun telah dibimbing oleh kedua orang tuanya secara perlahan-lahan untuk dapat melaksanakan sholat, mengaji, bersedekah, sopan dan santun. Inilah yang menjadi generasi gemilang, generasi Al-Quran. Anak-anak sejak dini telah diberikan kepahaman ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan zaman, dan tidak lupa pula ditanamkan rasa iman dan takwa kepadanya. Kenapa harus begitu, Ustaz? Iya, karena ketika kita tidak memiliki generasi yang mempunyai rasa iman dan takwa serta ilmu pengetahuan, maka terjadilah kerusakan di muka bumi ini. Seperti yang telah Allah gambarkan di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terjadi kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Kenapa jadi manusia yang disalahkan, Ustaz? Iya, karena manusia yang merusak daratan dan lautan adalah manusia yang tidak memiliki potensi ilmu pengetahuan dan rasa iman serta takwa di dalam dirinya. Ustaz, ya, anak saya sudah saya sekolah mengajikan, Ustaz, tapi agak malas, Ustaz. Padahal saya mau anak saya jadi hafiz Quran Indonesia, Ustaz. Lalu ibu ikut mengaji sama dia? Enggak, Ustaz. Oke, besok antar anaknya ke rumah saya, biar saya yang mengajari dia mengaji. Oke, Ustaz. Besoknya datang anaknya ke rumah saya. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Duduk. Iya, Pak Ustaz. Buka Iqra-nya, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra apa, Pak Ustaz? Iqra 1. A ba ta sa ja. Loh, kamu kok ketawa, Nak? Aku nggak ketawa loh, Pak Ustaz. Itu hanya kan ada 3. Ha. Awak kancil lah, Pak Ustaz. Jadi awak sambungin aja, Pak Ustaz. A ba ta sa ja. Nah, inilah didikan yang salah dari orang tuanya. Ketika kita ingin mendidik seorang anak, ketika kita ingin mengharapkan generasi gemilang, maka rubahlah dari diri kita sendiri. Kenapa harus begitu? Karena kita adalah contoh bagi generasi selanjutnya. Penonton sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Ingatlah pesan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa tut uri handayani. Di depan jadi contoh, di tengah jadi pengayom, di belakang jadi pendorong. Sukses anak, bahagia orang tua. Inilah yang menjadi generasi gemilang, generasi Al-Quran. Berbeda kenyataannya di zaman sekarang. Ingar sosontoloyo, mangadyo ora kerja, tut uri modom sajo. Mau apa dikata ketika orang tua pun malas-malasan? Jangan heran kalau anak pun bermalas-malasan. Penonton sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa ketika kita ingin mendapatkan generasi gemilang, generasi Al-Quran, maka perubahan yang pertama adalah rubahlah di kita yang harus membimbing generasi selanjutnya. Kenapa demikian? Karena mereka lah yang nanti akan memimpin kita 20 tahun ke depan. Karena mereka lah yang nantinya mendoakan kita ketika kita sudah wafat. Wahai Allah, ampunilah kedua orang tuaku. Aku hanya seorang anak kecil. Ampuni Allah. Itulah doa yang dilontarkan oleh seorang anak. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Unsur ma qala wa la tansur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi